dasar hukum. Kemudian saya sudah sampaikan kepada teman-teman, apabila ada proses rekrutmen yang menurut dipandang bahwa itu salah menurut Bapak sebagai aparat desa, ada undang-undang yang mengatur, yaitu Undang-Undang Nomor 30. Undang-Undang Nomor 30, Bapak baca sudah itu Undang-Undang 30, bagaimana keabsahannya seperti apa. Sebuah keputusan yang diambil oleh pejabat publik dalam hal ini kepala desa, dalam Undang-Undang Nomor 30 untuk pasal 64 dia bilang begini, itu bisa dicabut. Yang mencabut itu ada 3 unsur saja di dalamnya. Pembuat keputusan, yaitu siapa yang mengeluarkan keputusan, tapi dengan persyaratan beberapa item di dalamnya ada itu. Bapak Dorong silakan baca. Kemudian setingkat di atas pembuat keputusan, berarti pejabat pengambil yang mengeluarkan keputusan SK dalam ini kepala desa, karena dia diangkat oleh Pak Bupati, walaupun dipilih oleh masyarakat, tapi SK-nya adalah pengangkatan oleh Pak Bupati, maka yang berhak mencabut keputusan itu adalah Bupati. Aliansi Peduli Hukum SPD ya. Saya minta kepada salah satu siapa untuk menyampaikan aspirasi apa yang perlu kami dengar, sekaligus surat ini ada. Ini kalau kita lihat dari surat yang ada ini kan bersifatnya himbauan di sini perhatian teman-teman tentang kondisi saat ini. Dalam pertemuan ini kita sudah ketemu kemarin di Aula Seruni, Pak Putra, bahwa perekrutmen pergantian aparat desa pengangkatan aparat desa saya sudah sampaikan regulasinya. Dasar hukumnya adalah Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014. Runutan dari bawahnya itu tentang desa, perangkat desa, kepala desa, pemekaran desa, ada semua di dalamnya. Implementasinya adalah, saya sudah sampaikan bahwa itu ada yang namanya Permendagri Nomor 84 tentang tugas dan fungsi aparat desa. Kemudian keluar lagi Permendagri Nomor 83 tentang tata cara pengangkatan dan pemberhentian kepala desa. Kemudian keluar lagi namanya Permendagri Nomor 67 tentang perubahan atas 83 juga tentang pergantian dan pengangkatan aparat desa. Gabungan dari semua itu kita keluarkan yang namanya surat edaran Bapak Bupati nomor 15 saya tidak salah kalau saya tidak salah nomor 5 ya, surat edaran Bupati terkait dengan tata cara pemilihan. Tetapi kalau kita lihat daripada kalau surat edaran itu dia bersifat himbauan teknis, bukan sebagai dasar hukum. Bapak Ibu boleh dengar ya, bukan sebagai dasar hukum. Yang dasar hukum adalah Undang-Undang Permendagri, itu yang dikatakan dasar hukum. Kemudian saya sudah sampaikan kepada teman-teman, apabila ada proses rekrutmen yang menurut dipandang bahwa itu salah menurut Bapak sebagai aparat desa, ada undang-undang yang mengatur, yaitu Undang-Undang Nomor 30. Undang-Undang Nomor 30, Bapak baca sudah itu Undang-Undang 30. Bagaimana keabsahannya seperti apa? Sebuah keputusan yang diambil oleh pejabat publik dalam hal ini kepala desa, dalam Undang-Undang Nomor 30 untuk pasal 64 dia bilang begini, itu bisa dicabut. Yang mencabut itu ada 3 unsur saja di dalamnya. Pembuat keputusan, yaitu siapa yang mengeluarkan keputusan, tapi dengan persyaratan beberapa item di dalamnya ada itu. Bapak Dorong silakan baca. Kemudian setingkat di atas
pembuat keputusan, berarti pejabat pengambil yang mengeluarkan keputusan SK dalam ini kepala desa, karena dia diangkat oleh Pak Bupati, walaupun dipilih oleh masyarakat, tapi SK-nya adalah pengangkatan oleh Pak Bupati, maka yang berhak mencabut keputusan itu adalah Bupati. Itu perintah undang-undang. Kemudian ketiga, apabila dua item ini tidak dilaksanakan, maka peradilan, dalam hal ini TUN. Tapi kan tadi yang saya bilang ada unsur-unsurnya di dalam. Kalau para teman-teman para yang termasuk dalam aliansi peduli hukum, kira-kira yang Bapak orang mau sampaikan kepada kami apa yang kami harus lakukan? Kami sudah lakukan seperti pencerahan, pemahaman kepada para kepala desa tentang yang namanya tata cara pemilihan dan pengangkatan dan pemberian aparat desa. Pasti di antara teman-teman ada yang merasa oh ini salah, ini jasa palsu, ini ada item ini tidak ada verifikasi, ini tidak ada rekomendasi dari camat. Silakan teman-teman adukan itu dalam bentuk tertulis. Tidak dalam bentuk tertulis kepada pemerintah, sehingga kami memfasilitasi kesalahannya seperti apa. Kalau kami umpamanya melihat kalau tidak ada kesalahan, tapi masih ada maksudnya pemahaman teman-teman bahwa ini tetap salah, maka kami akan anjurkan Bapak Ibu dorang menempuh jalur hukum. Dalam hal ini TUN, dalam hal ini tata usaha negara. Yang menentukan benar atau tidak adalah pengadilan tata usaha negara. Ini saya minta kepada Bapak Ibu supaya memahami ini kondisi kami di Kabupaten Sumatera Barat. Kami tidak keluar dari regulasi. Kenapa? Saya sudah bilang bahwa kami tetap berpedoman pada regulasi yang berlaku. Memang dengan keluarnya undang-undang ini pasti ada yang disakiti. Dengan tata cara seperti ini, baik itu yang mau mengambil keputusan maupun yang mendapatkan akibat daripada keluarnya keputusan itu, ada yang disakiti. Jadi saya minta kepada teman-teman, marilah kita berdiskusi, mencari solusinya yang baik. Kira-kira harapan teman-teman seperti apa? Sehingga kami bisa mendapatkan solusinya. Karena saya lihat dari tuntutan ini ada berapa ini? 12 tuntutan teman-teman. Ada yang bersifat himbauan, ada yang bersifat perintah. Tapi ya, tadi yang saya bilang kami kan harus tahu persoalannya per desa, per kecamatan dan sebagainya. Tidak bisa kami langsung tampung secara keseluruhan, bahasakan secara keseluruhan. Masing-masing karakteristik persoalannya berbeda-beda. Mungkin saya persilakan kepada teman-teman yang mewakili ya, tidak semua saya suruh berbicara ya, yang mewakili teman-teman ketua, kira-kira apa yang menjadi persoalan yang perlu kami mengklarifikasi kepada ketua aliansi, kami persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang dipersilakan. Yang saya hormati Bapak Kadis PMD, Bapak Kadis Kepala Inspektorat Kabupaten Sumber Barat Daya bersama Sekdis PMD dan seluruh jajaran PMD dan Inspektorat yang saya bangga muliakan, serta sekalian kita yang hadir pada kesempatan pagi hari ini. Pertama-tama atas nama Ketua Aliansi Peduli Hukum Kabupaten Sumber Barat Daya menyampaikan terima kasih kepada Bapak Kadis PMD yang bersedia menerima kami atas surat yang kami masukkan pada hari Senin kemarin. Nah, bertepatan dengan ini, sebagai aliansi sudah menyampaikan lewat surat, dan aliansi ini bergerak kurang lebih 1 bulan adanya. Sebelum kami dalam bentuk aliansi Bapak Kadis, kami sudah surati PMD lewat desa masing-masing dengan dasar tuntutan yang sudah sangat jelas, dan di situ tidak jauh berbeda apa yang Bapak Kadis jelaskan tadi tentang Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Permendagri Pasal 83, Permendagri 67,
perubahan atas Permendagri 83 dan surat edaran Bupati. Itu sangat jelas bahwa rujukan surat edaran Bupati adalah aturan dan Permendagri yang dikeluarkan oleh Menteri Dalam Negeri, sehingga muncul itu rekomendasi itu, sehingga Bapak Bupati keluarkan surat rekomendasi dasar pemberhentian dan pengangkatan perangkat desa di seluruh Kabupaten Sumber Daya. Perlu Bapak Kadis ketahui bahwa kami rata-rata perangkat ini adalah hasil produk Permen 67. Atas dasar Permendagri 67, sehingga kami direkrut melalui tahapan-tahapan yang dilalui dan mekanisme yang terjadi di seluruh desa kami masing-masing. Sehingga hari ini kami dilantik tahun 2020 atas berdasarkan Permendagri 67. Nah, sesuai aturan dan regulasi yang berlaku itu, syarat pemberhentian harus dilalui dengan mekanisme ataupun sesuai dengan syarat-syarat yang diamanatkan dalam aturan dan perundang-undangan yang berlaku. Tapi yang terjadi di seluruh desa yang melakukan pemberhentian tidak demikian, Bapak Kadis, bahwa kami perangkat lama kanal informasi tentang perekrutan maupun pemberhentian itu sangat tertutup. Sehingga hari ini atas kekecewaan yang ada, kami dalam bentuk aliansi menyampaikan ini ke Bapak Kadis guna dengan harapan yaitu tadi Bapak Kadis, kami adalah produk Permen 67 sehingga kami dilantik pada saat itu, dan tahapan-tahapan dan mekanisme kami sudah lalui sehingga kami direkrut menjadi perangkat desa di desa kami masing-masing. Tapi hari ini kesannya diberhentikan secara sepihak oleh para kepala desa yang tidak menindaklanjuti surat edaran Bupati yang merupakan rumutan dari aturan regulasi yang berlaku. Kami semua masih memenuhi kriteria dengan syarat-syarat yang diamanatkan dalam aturan. Rata-rata semua tamatan SMA bahkan sarjana ada yang diberhentikan yang tergabung dalam aliansi ini. Nah, saya tidak tahu regulasi yang apa yang dipakai oleh Bapak Kepala Desa sehingga menjadi dasar pemberhentian kami dan pengangkatan perangkat yang berlaku di tiap-tiap desa kami. Itu yang kami bisa sampaikan, Bapak Kadis, bahwa dasar dan tuntutan kami sudah jauh sebelumnya. Mungkin kami kemarin berurusan dengan Bapak Kadis lama, kami sudah surati dengan lewat surat dan mekanisme, bahkan Bapak Kadis lewat Bapak Asisten 1 sudah mengundang para kepala desa yang untuk melakukan klarifikasi atas pemberhentian dan pengangkatan yang dilakukan di tiap-tiap desa kami masing-masing. Tetapi mentoknya apa yang menjadi isi dari klarifikasi rapat pada saat itu, apa yang sesuai dengan penyampaian Bapak Sekdi selama, bahwa tidak ada tanggapan dan klarifikasi lanjutan yang dilakukan oleh para kepala desa setelah klarifikasi itu yang berlaku di PMD. Itu yang dijelaskan kemarin, sehingga Bapak Sekdi menyatakan bahkan surati Bupati lewat Asisten 1 untuk menyampaikan itu, bahwa kepala desa tidak mengindak sesuai dengan 7 hari, bahwa diberikan waktu untuk mengurus persoalan itu di desa masing-masing. Tapi apa yang terjadi setelah kepala desa pulang dari sini dan mendiamkan persoalan itu terjadi sampai tidak ada klarifikasi lanjutan, sehingga kami mentok sampai pada hari ini sesuai dengan himbauan Bapak Kadis tentang semua urutan yang kami akan melalui itu kami sudah sepakati bersama, bahkan ketika sehingga kami tidak seolah-olah melangkai PMD atau langsung menuju ke kami datang untuk minta tanggapan, karena kami kemarin hari Senin memasukkan surat dari aliansi di Dinas PMD dengan harapan kami Bapak Kadis tolong PMD lakukan evaluasi setiap desa yang melakukan pemberhentian dan pengangkatan. Karena apa? Sesuai dengan penjelasan Bapak Kadis tadi, itu jauh dari harapan yang terjadi. Karena yang menjadi dasar
pemberhentian dan pengangkatan itu tidak dilakukan oleh para desa. Sesuai dengan bunyi surat edaran bupati bahwa memverifikasi ulang kelengkapan syarat sebagai perangkat desa. Ini tidak dilakukan verifikasi ulang, hanya langsung memberhentikan. Berarti para kepala desa menentang apa yang menjadi surat edaran Bapak Bupati Kabupaten Sumba Barat Daya, sehingga tidak dilakukan verifikasi yang berlaku di tiap-tiap desa kami masing-masing. Mungkin itu yang saya bisa sampaikan Bapak Kadis atas nama aliansi. Saya berterima kasih atas kesempatan yang kami bisa diberikan pada hari ini dan melakukan komunikasi langsung dengan Bapak Kadis dan Bapak Kepala Inspektorat Kabupaten Sumba. Mungkin itu yang saya bisa sampaikan. Terima kasih banyak. Jadi baik, terima kasih Ketua Aliansi Peduli Hukum Indonesia. Teman-teman, saya mau sampaikan, saya juga baru melihat sekarang bekerja ini 2 minggu. 2 minggu saya juga sudah dapat surat. Memang khusus untuk surat-surat yang baru masuk, begitu mereka bawa, saya katakan kepada mereka, saya posisi sekarang lagi musrenbang. Habis musrenbang, mungkin baru saya panggil kepala desa dan kepala desa yang ada surat masuk ini. Sedangkan tindak lanjut dari persoalan nanti saya akan pelajari teman-teman yang lama mereka, yang bapak orang sudah ketemu, dia punya tindak lanjut seperti apa, yang mereka sudah hasil sepakat seperti apa. Karena saya coba konfirmasi dengan Pak As satu, Pak As masih mewakili Pemda sebagai lawyer, sebagai kuasa hukum terkait dengan kasus Kalinar. Besok mereka akan berjumpa lagi dengan Pak Aswa tadi yang datang ambil data untuk berangkat besok. Saya 3 hari mereka di sana. Jadi saya belum dapat untuk persoalan tentang klarifikasi persoalan yang lama yang sudah sempat masuk yang diutarakan kepada teman-teman. Tetapi pada prinsipnya teman-teman, saya mau sampaikan, apabila ini saya harus sampaikan, apabila persoalan yang Bapak orang ajukan tidak ada titik temu. Kalau kita memfasilitasi, ini pasti ada persoalan di dalamnya. Kepala desa dengan cara dia sendiri, Bapak teman orang dengan cara pandang yang berbeda-beda. Tugas kami sebagai pemerintah memfasilitasi Bapak Ibu, jalur apa yang Bapak orang? 1. Untuk membatalkan sebuah keputusan. Tadi saya sudah bilang, yang dikeluarkan oleh pejabat publik dalam hal ini kepala desa, maka undang-undang nomor 30 tadi saya bilang, pakai itu sudah Bapak Ibu. Pakai itu sudah. Dengan ada persyaratan-persyaratan yang Bapak lihat celah hukum seperti apa yang Bapak dorong, berkoordinasi dengan LBH seperti apa, tinggal difasilitasi. Kami mendukung Bapak Ibu. Karena kami sebagai PND tidak bisa langsung membuat keputusan pembatalan terhadap keputusan kepala desa. Tetapi kami menghimbau kepada kepala desa agar kalau bisa ikut regulasi yang ada. Ini supaya kita punya pemahaman yang sama Bapak Ibu. Kami pada prinsipnya tetap pada regulasi yang benar, aturan yang benar. Jika ada yang Bapak Ibu dorang pandang, kalau umpamanya contoh, tiba-tiba keputusannya keluar, saya kasih gambaran sama Bapak Ibu. Saya kan pernah rasa itu Bapak Ibu. Saya pernah turun. Saya pada saat itu dicopot jabatan saya seperti Bapak Ibu. Saya pernah turun. Hasilnya pun juga tergantung dari pengambil keputusan. Tidak ada efek dampak hukum yang namanya dampak hukum dia harus dikelengserkan dari jabatannya sebagai pengambil keputusan. Tidak ada. Saya pernah. Kami ada di berapa orang? 8 atau 12 orang yang lakukan turun yang diakomodir pada saat itu, termasuk saya. Diakomodir, yang lain itu sampai habis masa jabatannya beliau tetap tidak diangkat dalam jabatan. Tapi kami menang itu. Bahwa seluruh pejabat yang di non-jobkan pada saat itu. Ini supaya Bapak saya menggambarkan kepada Bapak Ibu perjuangannya Bapak Ibu nanti. Penting diterima. Saya pernah turun, saya bilang begitu. Saya pada tahun 2013 saya non-job 8 bulan, tidak punya jabatan, hilang tunjangan jabatan. Saya turun, saya menang.
saya menang, maksudnya kami dalam aliansi seperti Bapak Ibu ini menangkan. Tapi hanya 4 orang yang dikembalikan dalam jabatan, yang sisanya sampai habis masa jabatan. Umpamanya macam sekarang kita ini ada berapa desa? Berapa desa? Nah, efek kita mau kejar siapa lagi? Tidak ada. Setiap kita bilang iya kembalikan, iya dibilang begitu. Tunggu habis masa jabatan, baru dia lagi. Nah, ini hasil akhir yang saya omong tadi dari perjuangan. Dari perjuangan kita, saya juga pernah rasa seperti apa yang Bapak Ibu dorang rasakan. Tetapi saya mau bercerita sedikit, tapi tidak sedikit biaya yang kita kasih. Kami sewa pengacara saja pada saat Bapak Ibu bayar kos-kosan. Pakai pengacara, kita mungkin pergi di turun pakai. Pakai 1 orang, kumpul uang kita kasih ke orang untuk pengadilan. Kalau saya mau minta kepada Bapak lakukan pendekatan persuasi, sudahlah dengan kadis yang menang. Kalau memang tidak tahun ini, tahun depan supaya kayak kalau terasa takut makhluk ini kepada desa, sudah tahun depan supaya kami diangkat kembali. Dia sudah kinerja daripada teman-teman. Ini usul saya sebagai teman ya. Bukan ini bersifat perintah, tidak. Kita lakukan persuasi, pendekatan secara hati ke hati dengan Bapak desa. Karena dampak dari Bapak Ibu kalau melakukan seperti ini juga, saya yakin hasilnya tadi yang saya bilang tidak ada satu efek jerah yang diberikan dalam undang-undang untuk seperti ini. Karena tadi yang saya bilang, kalau perintah undang-undang tadi yang saya bilang bahwa bukan berarti bahwa kepala desa mau memerintahkan seorang kepala desa, ya undang-undang mengisyaratkan bisa mengganti, tapi dengan persyaratan tadi. Berarti kepala desa punya hak juga mengganti perintah undang-undang, tetapi dengan persyaratan tadi yang saya bilang. Nah, ini yang saya mau gambarkan kepada Bapak Ibu sekalian sebagai ketua aliansi dan teman-teman yang merasa disakiti. Marilah coba kita lakukan. Kalau kita lawan ini frontal ini kekuasaan pada saat ini, memang ya butuh biaya besar. Tapi kalau coba kita lakukan pendekatan sebagai kita duduk, kita fasilitasi, Bapak fasilitasi susah itu menjadi kepala desa seperti apa? Ini ya kita bisa duduk bernegosiasi dengan Bapak desa. Bernegosiasi ini usul saran saya saja. Tetapi apapun yang Bapak Ibu duduk, kami akan memberikan menyampaikan, kan Bapak Ibu sudah sampaikan kepada kepala desa bersangkutan masing-masing tentang apapun keputusan ini yang Bapak sebut sebagai aliansi. Tetapi ini tidak bisa langsung dipakai sebagai dasar. Ini kan permintaan teman-teman dengan cara masing-masing sesuai dengan urutan undang-undang. Tetapi yang menentukan bahwa dia harus mengakomodir tuntutan Bapak Ibu adalah perintah undang-undang dalam putusan. Baik itu putusan dilakukan oleh Bupati maupun putusan yang dilakukan oleh yang namanya PT-TUN. Ini saya minta kepada teman-teman, marilah coba kita berhati jernih, berpikiran jernih. Kita lakukan dulu pendekatan-pendekatan yang bisa kita lakukan di Bapak desa seperti apa. Ini saya minta kepada teman-teman, karena kalau kita langsung frontal seperti ini, maka akibatnya pansus berarti dia panjang. Panjangnya maksud saya dia bertele-tele panjang, Bapak orang habis waktu, seharusnya ada pekerjaan yang Bapak orang kerjakan bisa membantu keluarga, terbuang, menguras biaya, tenaga walaupun sedikit Bapak Ibu. Saya tahu yang Bapak berjuang juga ini adalah untuk keluarga yang ada. Tetapi kita terbentuk dengan persyaratan-persyaratan yang ada. Ini yang saya minta kepada teman-teman aliansi peduli hukum SPD. Marilah kita, kami dan PMD akan memfasilitasi setiap persoalan surat masuk kami panggil kepala desanya, kami bernegosiasi, memberikan pencerahan kepada beliau, kepada kepala desa, agar kalau bisa dengan caranya kepala desa, cara merekrut mereka kembali seperti apa, kami akan menghimbau seperti itu supaya tidak ada benturan-benturan sehingga pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan di desa yang bersangkutan, baik itu pembangunan pemerintahan kemasyarakatan, dia berjalan aman, tentram, sehingga apa yang menjadi impian kita, Lord yang memiliki pada dan lalu bisa tercapai.
Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu sekalian. Silakan kalau Bapak Ibu orang umpamanya merasa masih ada hal-hal perlu yang Bapak Ibu merasa tidak puas, bersurat, kami siap menerima dan memfasilitasi Bapak Ibu seperti apa yang kami fasilitasi sesuai dengan kemampuan dan kemampuan dan regulasi yang berlaku. Kami tidak berbicara lebih. Kalau keputusan itu ada di PND, maka kami akan mengambil keputusan. Tapi keputusan itu kalau ada di Bapepati, kami akan sampaikan ke Bapepati. Kami akan sampaikan ke Bapepati bahwa aliansi dengan tuntutan ini, saya akan bertemu beliau sebentar, saya sampaikan tuntutannya seperti ini. Saya juga mohon petunjuk beliau. Jika beliau bilang tetap ikut pada regulasi, silakan Bapak Ibu tempuh dengan jalur yang sudah saya sampaikan. Mungkin dari saya Pak Dokter ada Pak semua teman silakan. Oh, baik, terima kasih teman-teman. Aliansi ya. Hak setiap orang, ya, yang bilang dan haknya untuk menentukan, ya. Yang saya mau sampaikan ini terkait dengan Pak Bunya Silva, ya. Sejak SK berlaku, ya, kalau diberhentikan dan diangkat yang baru, sejak itu juga, ya, yang baru adanya hak diterima, ya. Mari dikenakan mengikuti contoh. Bapak mereka diberhentikan sejak Februari atau Maret kemarin, ya. Bapak masih ada data 2 bulan, ya. Sejak kan SK itu rata-rata bermasalah di atas bulan Desember, ya. Bulan Desember SK bermasalah yang sangat kita urus. Jadi sejak itu, ya, tanggal SK tanggal kalau masih ada waktu, contoh di tanggal 1 Maret tanggal SK-nya kepada desa pengadil, ya, contoh. Januari sampai Februari berapa puluh hari, ya. Supaya jangan terjadi hal-hal desa yang terjadi begitu, ya. Kemarin ada beberapa kecamatan saya jelaskan sedikit, ya, soal siltap apa semua honor itu sejak SK, ya, SK. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Beberapa besar dan garis bahwa ada saya tangkap sebenarnya teman-teman dari PND sepertinya bahwa sudah melepaskan masalah ini bertanya gitu. Ya. Karena kalau kita kembali lagi kepada klarifikasi, berarti kami hanya berputar pada satu ini saja tidak bergerak gitu. Karena pada waktu itu Pak Asal sendiri sudah memanggil para kansu mengklarifikasi bahwa ini ternyata ada di luar. Yang menarik yang disampaikan oleh Pak Kadis tadi bahwa terkait dengan terbit undang-undang nomor 2011 ini bahwa ada yang disakiti dan ada yang tidak. Kalau menurut saya Bapak, bukan soal disakiti atau tidak, seperti bagaimana kita mengimplementasi undang-undang ini. Karena kalau kita mau menelaah undang-undang ini secara umum, sebenarnya ada suatu tugas suci sebenarnya yang diberikan oleh negara kepada kita, bukan kepada kami dan kepada kita. Karena sejak Bapak Jokowi yang menjabat sebagai presiden, ada ini dia dana desa itu besarnya lumayan. Karena ini salah satu program Bapak Jokowi untuk membangun negara ini jadi tinggi. Ya itu kan yang kalau kita mau melakukan ini, itu mau membangun negara yang tinggi. Sudah sekian tahun ini saya tidak mau menghakimi, tapi kalau kita lihat di lapangan itu tidak ada sesuatu yang signifikan yang kita lihat di desa. Bahkan secara kacamata kalau kita melihat ini bahwa ada seharusnya ketika undang-undang nomor 6 tahun 2017 tentang desa ini terbit,
itu dia mau mengunci supaya para kepala desa ini jangan menjadi robot sekelompok orang, tetapi menjadi robot daripada aturan itu sendiri. Karena kenapa Bapak? Kita mengaku ini kita diskusi ya, karena ini adalah dampak bagi seluruh negara kita. Kepala desa ini dia mencari sendiri itu dia memodalkan perangkat lama. Ya, bukan keinginan untuk memperbaiki tapi memodalkan perangkat lama. Karena kebiasaan negara kita belum melakukan pemilihan tapi sudah melantik perangkat. Nah, seperti itu Bapak. Jadi bagaimana kita bisa mengharapkan desa dia maju kalau kita tetap bilang kita tidak mau mengimplementasikan undang-undang ini dengan benar. Itu sebenarnya tugas kita bersama. Jadi kalau kita mau mengimplementasikan undang-undang ini dengan benar, saya berani jamin 20 tahun lagi kita pasti akan maju. Itu sebenarnya yang menjadi tujuan kita. Bukan soal sakit dan tidak sakit. Saya bapak jujur saja. Sudah tahun 2020 yang saya makan setiap hari hanya buka yang benar bisa saya sampai pas saat ini. Tapi bagaimana negara memberikan tanggung jawab ini kepada kita? Mau ini, Bapak Kadis mereka juga menjadi bekerja begini bukan karena dia Bapak Kadis atau gua, tapi karena pengabdian di masyarakat kan, itu juga kan. Jadi tugas dari ini yang harus dipahami. Kalau memang tidak mau, itu saya sempat sampaikan di sidang kemarin saya di Bapak tidak. Saya bilang bahwa kita sepakat sebuah barang daya membuat surat supaya tidak menolak undang-undang ini. Artinya supaya jangan ada keresahan. Karena sebenarnya bukan soal kepentingan dan bukan kepentingan, tapi bagaimana kita mengimplementasikan. Ada tugas yang diberikan kepada kita. Karena yang bertugas membangun negara bukan hanya presiden saja. Kalau kita lihat saja asas demokrasinya yang membangun itu aneh. Ya, kami yang memberikan darurat kepada pemimpin. Tapi kenapa kok hari ini pemimpin tidak mau mengimplementasikan? Seharusnya pepatah itu bilang buruk yang berdiri yang berlari. Seperti yang Bapak Kadis sebenarnya di Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi negara. Pak Bupati punya hak untuk mencabut SK ini. Kenapa kok tidak bisa dilakukan? Ya, siapa lagi yang dipercaya oleh desa? Pak Asam sendiri sudah datang. Jadi kalau Bapak ya, kalau kita kembali kepada klarifikasi saya tidak membahas apa, tapi sepertinya memberikan tidak ada. Kalau kami seperti waktu ya, tidak ya. Artinya Bapak, suatu keinginan kami seperti yang Bapak bilang tadi. Kita sepakat tidak dengan undang-undang ini atau tidak. Jangan kami langsung dihakimi bahwa kami harus jabatan. Itu simpel. Saya sudah bilang bahwa kita masyarakat SPDN bahkan masyarakat Indonesia pada umum berdasarkan oleh berkayu dengan berbeda. Jadi itu yang saya mau sampaikan. Sebenarnya ada tugas yang diberikan negara. Karena kenapa saya bilang begitu? Dengan berlakunya undang-undang ini, perangkat desa akan sampai 60 tahun. Di situ kampanye kepala desa tidak lagi akan kalau saya jadi kepala desa kalau jadi kepala dusun tidak ada. Di situ kita akan betul-betul menemukan seorang pemimpin yang benar-benar bisa memimpin. Seperti yang saya bilang tadi, kepala desa bukan lagi robot oleh kepentingan orang-orang yang mendukung dia, tapi robot aturan sendiri. Ya bisa dipahami Bapak ya. Jadi ini kerinduan kami. Jadi kalau memang tujuan kita mengklarifikasi untuk melakukan pendekatan persuasi yang kami inginkan, mari kita sepakat. Seluruh masyarakat Sumba Barat Daya Bapak sepakat menolak undang-undang ini. Saya tidak bisa itu. Itu saja dari saya kembali. Baik, saya rasa sudah jelas Pak. Jadi terkait dengan pengelolaan dana desa Bapak sepak pembangunan sejak dikeluarkan yang namanya ADD tahun 2015 sampai sekarang ini, kita kan sudah melihat sini. Bapak adalah bagian dari penyelenggara. Semua yang ada adalah bagian dari penyelenggara. Dampak yang Pak berikan tentang pengelolaan dana desa sampai desa itu apa Pak rasa bahwa betul-betul yang Pak lakukan itu menyelesaikan persoalan yang ada di tingkat desa atau tidak? Ini kita kembali sebenarnya termasuk kami itu sebagai penyelenggara pemerintah. Sebagai penyelenggara pemerintah berarti masih ada yang miss di dalamnya. Apa yang kita hadapkan itu masyarakat yang adil, makmur, sejahtera, makmur, keluar dari kemiskinan seperti ini. Sampai dengan saat ini saya duduk sebagai kepala PMD, perubahan desa tidak jauh, masih dalam posisi desa kita ini masih status dalam sangat miskin. Berarti penyelenggaraan pemerintahan sekarang lagi dievaluasi kita ini sampai tahun 2022. Kok sudah dari 2016 keluar DD sampai dengan 2022 dengan keluar undang-undang desa tadi yang saya bilang. 2014 itu keluar undang-undang desa, terus keluar yang namanya DD
yang merangsang semua teman-teman. Terus keluar lagi pemberian siltap setara dengan yang namanya gaji PNS golongan 2. Ini membuat lagi dituntut bahwa menghasilkan sebuah kinerja daripada perangkat desa itu harus betul-betul menunjukkan perubahan dalam desa. Akibat daripada sampai dengan tahun 2021 dievaluasi, percaya atau tidak dalam desa ini akan hilang. Tergantung dari siapa yang memimpin. Sekarang isu pengurangan sekitar 40 miliar. Ada desa yang kurang 300 juta, 300 juta, 300 juta. Ada beberapa desa. Sekarang dulu kita itu 200 sekian miliar satu SPD, 280. Sekarang posisi kita 213 miliar. Ada pengurangan sekitar 70 miliar tahun ini. Berarti pemerintah pusat mengevaluasi terus ini pengelolaan sistem dana desa. Saya tidak tahu begitu pergantian presiden tahun 2014 dengan gaya yang berbeda, karena kita salah satu negara yang selalu banyak yang namanya belum kita laksanakan satu undang-undang, dia lakukan terbitkan lagi satu undang-undang. Kita belum laksanakan satu undang-undang, dia terbitkan lagi satu undang-undang. Ini persoalan kita di Indonesia. Tapi kita tidak boleh terlena dengan situasi itulah hak negara. Bagaimana dia meredam situasi polemik yang ada di desa. Terkait dengan yang Pak bilang bahwa Pak Bupati harus mengambil keputusan bahwa dia harus mencari persyaratannya banyak, tidak bisa. Kami harus betul-betul bahwa secara hukum kami melihat bahwa betul-betul ada klausul. Ada klausul yang mengatakan di situ kan perintah undang-undang jelas di situ. Jelas. Kalau seandainya Bapak merasa bahkan dikasih tiga dalam undang-undang 30 itu dikasih ada 3 peluang. Kalau 2 Bapak tidak sanggup untuk tempuh, masih ada 1 tadi yang saya bilang begitu. Tuh. Kita tidak bisa langsung memaksa dan saya menolak undang-undang, tidak bisa. Itu bubar negara kalau kita menolak. Karena kita diatur dengan regulasi, kita bekerja dengan regulasi. 40 miliar. Ada desa yang kurang 300 juta, 300 juta, 300 juta. Ada beberapa desa. Sekarang dulu kita itu 200 sekian miliar satu SPD, 280. Sekarang posisi kita 213 miliar. Ada pengurangan sekitar 70 miliar tahun ini. Berarti pemerintah pusat mengevaluasi terus ini pengelolaan sistem dana desa. Saya tidak tahu begitu pergantian presiden tahun 2014 dengan gaya yang berbeda, karena kita salah satu negara yang selalu banyak yang namanya belum kita laksanakan satu undang-undang, dia lakukan terbitkan lagi satu undang-undang. Kita belum laksanakan satu undang-undang, dia terbitkan lagi satu undang-undang. Ini persoalan kita di Indonesia. Tetapi kita tidak boleh terlena dengan situasi itulah hak negara. Bagaimana dia meredam situasi polemik yang ada di desa. Terkait dengan yang Pak bilang bahwa Pak Bupati harus mengambil keputusan bahwa dia harus mencabut, persyaratannya banyak, tidak bisa. Kami harus betul-betul bahwa secara hukum kami melihat bahwa betul-betul ada klausul. Ada klausul yang mengatakan di situ kan perintah undang-undang jelas di situ. Jelas. Kalau seandainya Bapak merasa bahkan dikasih tiga dalam undang-undang 30 itu dikasih ada 3 peluang. Kalau 2 Bapak tidak sanggup untuk tempuh, masih ada 1 tadi yang saya bilang begitu. Tuh. Kita tidak bisa langsung memaksa dan saya menolak undang-undang, tidak bisa. Kita bubar di negara kalau kita menolak. Karena kita diatur dengan regulasi, kita bekerja dengan regulasi. Bupati juga untuk mengambil keputusan berdasarkan regulasi, dia tidak sembarang mengambil keputusan. Ini yang saya minta supaya kita punya pemahaman. Tapi saya tadi hanya mengimbau, marilah kita jangan melihat teman-teman orang melihat, mari coba kita duduk bersama dulu di kepala desa, dari hati ke hati, penyampaian. Nah, kalau kita tempuh dengan harus Bapak orang harus tempuh dengan jalur hukum, tidak apa-apa juga. Kami siap memfasilitasi, saya sudah bilang begitu. Tetapi kalau tidak, kita akan berputar seperti ini terus.
kita akan berputar seperti ini karena kami tidak bisa keluar dari regulasi. Saya bilang. Kami juga takut berpikir di luar regulasi. Karena untuk mematahkan sebuah keputusan, dia sudah ada aturannya. Kami dari PP juga tidak akan tapi kami hanya bersifat menghimbau, menurunkan persoalan. Kalau kita duduk bersama-sama, seandainya kepala desa itu yang bersangkutan merasa tersentuh hatinya, dia membuat anulir terhadap keputusannya, ya itu berarti dari kepala desanya. Yang kan dalam perintah undang-undang bahwa yang berhak menganulir keputusan itu adalah si pembuat keputusan. Ini saya minta supaya kita punya pemahaman yang sama, mari kita memberikan pencerahan yang benar kepada masyarakat. Kemudian kita juga mari kita coba lakukan persuasi pendekatan kepada kepala desa supaya kita dapat jalan keluarnya. Kita dapat jalan keluarnya. Kami khusus persoalan-persoalan nanti kami akan panggil kepala desanya, kami duduk persoalannya seperti apa, kami akan memfasilitasi. Seandainya titik klimaks kami tadi saya bilang, kalau tidak dapat lagi kepala desa dia berhak, dia menentukan kayak seperti apa dia punya pemahaman tentang undang-undang ini, maka 3 tempuh itu, 3 cara itu yang kita pakai. Ini yang saya minta kepada teman-teman, kan tidak cara lain lagi untuk membatalkan sebuah keputusan. Kita yang berpedoman pada regulasi, yaitu Undang-Undang 30 tentang penyelenggaraan administrasi pemerintahan. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan kepada teman. Memang pasti tidak puas Bapak ini. Tidak puas pertama, saya bilang persoalan ini karena kami tidak memberikan rasa kepuasan itu seperti apa yang Bapak Ibu orang kepingin. Tetapi kami dari desa sudah bilang kami akan memfasilitasi. Setiap persoalan yang datang di sini kami panggil kepada desanya, kami dudukkan persoalannya sesuai dengan surat yang masuk. Kami suruh Bapak Desa itu coba ini teman-teman bersurat seperti ini, coba Bapak Desa klarifikasi. Tinggal kalau dia sudah klarifikasi, kita panggil Bapak Ibu yang persoalan yang dilantik, klarifikasi Bapak Desa itu seperti ini. Jika merasa tidak puas dengan klarifikasi yang diberikan oleh kepala desa kepada teman-teman, jalur-jalur inilah yang Bapak orang tempuh. Itu saja sebatas kami bisa memfasilitasi teman-teman. Silakan dari pengalih. Tidak akan terjadi. Salah satunya harus ada undang-undang itu sehingga berkepala desa tahu ini salah. Yang terjadi di desa itu adalah 2 sekretaris desa, 2 kaum, 2 seksi. Siapa penerimanya? Dan itu akan terjadi yang tidak diinginkan untuk kita semua. Apa beda itu dalam kita? Pada yang ketiga, kami aliansi sini mengharapkan kehadiran kami untuk memperoleh sebuah surat tertulis bagaimana hasil verifikasi tingkat kemudian terkait penggugatan atau pengaduan kami ini, sehingga kami mau lanjutkan apa yang disampaikan oleh Bapak, ada acuan untuk kami. Tidak kami berjanji bahwa kami harus sampai ke sana, tidak. Tetapi sedikit tidaknya, jika ada tertulis bahwa pengaduan para perangkat yang diperhentikan sudah benar-benar difasilitasi oleh dinas PMD. Mungkin ini saja harapan kami sehingga kami juga punya dasar, kami sampai ke sana. Sekian dan terima kasih. Sedikit Bapak nanti sebelum Bapak jawab tadi ini, lihat pertanyaan saya seperti kita jangan berdiskusi lalu nanti akan mendengar lagi. Dan saya mau dengar saja pernyataan dari Bapak Aris dan dia. Menurut Bapak mereka pemberhentian ini sudah benar bulan, cukup jauh itu saya yakin supaya kami bisa berdiskusi. Lalu ketika hal begini apa tindakan Bapak mereka? Cukup itu saja supaya kita jangan lebar. Kami ambil kesimpulan dan bulan. Itu saja. Nanti bisa dijawab saja. Baik, terima kasih Bapak Aris Penjel. Pertama-tama terkait dengan pemberhentian perangkat di Kabupaten Sumba Barat Daya murni karena kesalahan PMD. Karena apa? Ketika terjadi perhelatan politik yang terjadi di tingkat desa kemarin, tidak ada penyampaian di tengah-tengah masyarakat, bahkan seluruh para kepala desa, bahwa aturan dan regulasi tentang terkait dengan pemberhentian dan perangkat. Sehingga hari ini terjadi pemberhentian dan pengangkatan yang dilakukan oleh para kepala desa. Karena apa? Tendensius jadi jabatan yang di. Karena apa? Bapak Kadis
yang terjadi di Kabupaten Sumba Barat terkait dengan pemberhentian murni karena setelah pemilihan semua lakukan pemberhentian perangkat dan lakukan pengangkatan kembali. Ini kan fungsi pendampingan itu yang tidak dilakukan. Bapak Kadis 2023 Kabupaten Sumba Barat Daya akan menjalankan lagi perhelatan politik yang terjadi di tingkat-tingkat desa. Harapan saya aturan dan regulasi ini dijelaskan ketika bawah sehingga kebobrokan yang terjadi ini tidak terjadi lagi di teman-teman yang akan menghadapi. Sehingga tidak ada, jangan janji-janji jabatan yang menjadi pilihan utama para calon kepala desa untuk memenangkan atau menggolkan pribadi yang berjuang di situ. Itu harapan saya dan Ketua Riasi dan teman-teman semua. Lakukanlah apa yang tugas kewenangan PMD, jelaskan ke tengah masyarakat, jelaskan ke publik. Perlu setiap desa kunjungi, lakukan seminar yang dilakukan, menjelaskan aturan dan regulasi yang harus dilakukan oleh para kepala desa setelah terpilih. Sehingga tidak chaos seperti ini. Ini karena tidak dilakukan ini, sehingga hari ini banyak maraknya pemberhentian. Bahkan Bapak Kadis, kok dalam kabupaten yang sama ada camat yang keluarkan rekomendasi, ada camat yang tidak keluarkan rekomendasi. Ini kami seperti apa ya? Makanya saya menyatakan ini dengan tegas, kesalahan dan yang paling utama menurut kesalahan dan pendek. Fungsi pendampingan dan pengawasan tidak ada sehingga hal ini bisa terjadi. Kalau saja terjadi sebelum perhelatan politik mungkin tidak akan terjadi seperti ini, bukan? Ini yang perlu diantisipasi sehingga tujuan kami aliansi bukan sebenarnya kami didudukkan kembali. Kalau memang aturan dan regulasi itu sudah longgar hari ini, dia harus longgar terus. Supaya kami nanti berjuang, ketika berjuang itu, supaya kami tidak didengar juga dengan aturan kalau terjadi perekrutan dan pergantian yang dilakukan. Itu seperti itu Bapak Kadis. Jangan seolah-olah tendensius hanya rakus dan tamatnya kami untuk kembali di situ. Tidak. Jangan. Supaya dasar penggantian dan pemberhentian dan perekrutan itu harus jalan sehingga masyarakat akar rumput pun seperti kami tahu aturan dan regulasi itu. Yang muncul di masyarakat ini seolah-olah kami hari ini hanya rakus dan kembali untuk posisi itu, tidak legowo menerima hasil yang terjadi kemarin, tidak. Sehingga ada larangan kepada seluruh perangkat, seluruh para kepala desa yang melakukan perhelatan politik itu supaya dibatasi memang uangnya. Jangan janji-janji politik itu yang dilakukan. Supaya PMD lakukan evaluasi hari ini. Kalau hanya menghimbau kami terima bukan. Himbauan seperti yang tadi lagi didekatkan kami ke dalam kepala desa. Kami sangat menginginkan itu, tapi apa? Kepala desa sebagai kepala wilayah kami tidak pernah melakukan. Bahkan ketemu kami saja tidak mau lihat. Sombong lemah. Bagaimana kami bisa ketemu beliau? Dia adalah pimpinan kami di wilayah kami angkat topi dia sebagai pimpinan. Tapi harapan Bapak Kadis tadi mempertemukan kami itu juga menjadi harapan kami. Tapi ruang itu tidak dilakukan oleh para kepala desa. Walaupun sudah ada perintah lewat forum yang terhormat kemarin mereka dipanggil lakukan klarifikasi. Ini terhormat para kepala dinas panggil mereka dan Pak Asad turun sendiri untuk advokasi persoalan itu. Tapi para kepala desa dan para camat masih membangkang sampai hari ini. Yang berikut Bapak Kadis, saya bisa sampaikan terima kasih atas pertemuan hari ini walaupun sesuai dengan harapan dan keinginan kami tidak terkabul. Kami juga akan kami surati DPR dan Bupati. Kami juga akan tindak lanjut di surat kami yang kami masukkan kemarin sesuai dengan aturan dan regulasi yang kami. Bahkan secara demokrasi semasa sejarah aturan dan masih ada ruang demokrasi untuk menyampaikan aturan ini atau tuntutan kami akan lakukan. Kami akan juga desak kepada Bupati sesuai dengan aturan yang beliau keluar. Kami dipertegas dalam aturan itu. Kalau memang apa kali kembali surat edaran Bupati karena tidak berlaku di tiap-tiap desa. Mungkin itu yang saya bisa sampaikan selaku Ketua Aliansi. Saya bisa menyampaikan ini karena bentuk kekecewaan kami. Sudah beberapa bahkan kami seolah-olah dipikir kami pegawai dan staf baik PMD. Seolah kami tidak kerja seperti yang Bapak Kadis katakan tadi. Tapi ini murni bentuk keprihatinan kami
kenapa kami pilih aliansi peduli hukum? Bukan aturan yang sebenarnya itu sebagai panglima dalam setiap pengambilan keputusan yang terjadi. Mungkin itu yang saya bisa sampaikan Bapak Kadis. Terima kasih atas ruang dan waktu yang kita bertemu hari ini, dan profesi atas dilantiknya Bapak Kadis hari kemarin sebagai Kepala Dinas PMD. Semoga lakukan evaluasi, lakukan pemilihan birokrasi yang sangat jelas di PMD sehingga tidak terjadi kekeluruhan yang terjadi di Kabupaten Sumbawa. Saya sampaikan sebagai Ketua Aliansi, kami mohon izin, mohon pamit. Kami akan tindak lanjuti surat kami yang ke DPR. Itu saja yang saya bisa sampaikan atas nama Aliansi Peduli Hukum terkait pemerintahan perangkat Kabupaten Sumbawa Barat Daya. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa. Oke, terima kasih. Ya. Terima kasih. Selamat siang. Selamat siang. Terima kasih.